Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Yana Mutiara. Saya mahasiswa Tanri Abeng University kelas Employ dengan NIM 04024026 dan program studi S1 Ilmu Komunikasi Batch 13. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Communication Technology dengan dosen pengampu Miss Arifa Arnolubis, SOS MIKOM. Ini merupakan tugas presentasi bentuk media teknologi komunikasi dengan topik email. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu sejarah dan perkembangan email. Jika mendengar kata email, kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Apalagi kita sudah hidup di zaman yang semuanya serba menggunakan teknologi serta internet. Email kepanjangan dari electronic mail. Nah, surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Email digunakan untuk mengirimkan data, entah itu dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat, jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia. Dulu, sebelum kita semua berada di masa modern seperti ini, jika kita ingin mengirim surat, kita harus menggunakan jasa manusia yaitu pos surat. Nah, ada beberapa layanan yang menyediakan pembuatan email diantaranya adalah Yahoo Mail, Yandex, Zoho, iCloud, Microsoft Outlook, dan yang paling populer dan sering digunakan adalah Gmail. Sejarah email. Email adalah sesuatu yang sangat terasa lumrah di zaman sekarang. Rasanya sangat susah untuk membayangkan bahwa pada awalnya, email hanyalah sebuah program yang mampu saling berkirim pesan dalam mesin yang sama. Nah, sejarah email dimulai pada tahun 1968, ketika jaringan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, sejenis internet di zaman sekarang, mulai tumbuh dan berkembang. ARPANET itu sendiri awalnya hanyalah sebuah proyek komunikasi yang dibangun untuk institusi militer dan pendidikan. Selanjutnya, perkembangan email mulai menunjukkan kemajuan. Seorang insinyur bernama Raymond Tomlinson bertugas untuk membuat suatu sistem komunikasi yang kemudian proyek ini dinamakan SNDMSG atau Send Message. SNDMSG adalah sebuah program yang mampu membuat orang yang memiliki mesin yang sama saling berkirim pesan. Tentu saja, kita nggak bisa membandingkannya dengan email di zaman sekarang yang sudah sangat mudah untuk digunakan. Cara berkirim pesan dengan program ini hampir menyerupai cara kita saat menulis dan berkirim pesan melalui email. Setelah pesan tulis, pesan akan dikirim pada kotak surat yang ada di dalam mesin yang sama. Perkembangan email terus bergerak maju. Ray Tomlinson terus membuat inovasi dan berhasil membuat SNDMSG mampu mengirim pesan di dalam jaringan ARPANET. Mungkin bisa dibilang ini adalah bentuk email paling lawas. Lalu, surat elektronik pertama yang dikirim di dunia ini adalah pesan berbunyi QWERTY. Kemudian, pada tahun 1972, Ray kembali mengenalkan icon @ sebagai pemisah antara identitas email dengan domain alamat email. Email telah mengalami banyak perkembangan dan menjadi alat komunikasi yang sangat penting, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Dengan kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan secara instan, email telah membuka dunia baru dalam komunikasi digital. Next, teknologi yang jadi pendukung perkembangan email. Ini adalah beberapa poin teknologi utama yang telah berperan penting dalam perkembangan email. Yang pertama, ARPANET. ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 dan menjadi dasar bagi pengembangan internet modern. Email pertama kali dikembangkan di ARPANET oleh Ray Tomlinson pada tahun 1971. Yang kedua, protokol email. Ada SMTP, IMAP, POP3. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email dari server pengirim ke server penerima. SMTP memastikan email dikirimkan dengan benar dari satu titik ke titik lainnya. IMAP, Internet Message Access Protocol, digunakan oleh klien email untuk mengakses pesan di server email. IMAP memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola email mereka dari berbagai perangkat. POP3, Post Office Protocol version 3,
Digunakan untuk mengunduh email dari server ke klien email lokal. POP3 memungkinkan pengguna untuk mengunduh email dan mengaksesnya secara offline. Ketiga, ada Secure Socket Layer, Transport Layer Security. Teknologi enkripsi ini digunakan untuk mengamankan komunikasi email, melindungi pesan dari penyadapan, dan manipulasi selama transmisi. Keempat, server email. Server email seperti Microsoft Exchange, Gmail, dan Yahoo Mail memainkan peran penting dalam menyimpan, mengelola, dan menerima email. Mereka menyediakan infrastruktur dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses email mereka secara online dari berbagai perangkat. Kelima, client mail. Aplikasi klien email seperti Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan aplikasi email berbasis web seperti Gmail memungkinkan pengguna untuk mengelola email mereka dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan fitur-fitur tambahan seperti pengelolaan kontak, kalender, dan integrasi dengan aplikasi lainnya. Kelima, protokol jaringan dan infrastruktur internet. Teknologi jaringan seperti Transmission Control Protocol, Internet Protocol, mendasari komunikasi data di internet dan memungkinkan email untuk dikirimkan melalui jaringan global. Yang keenam, cloud computing, yaitu layanan email berbasis cloud seperti Gmail dan Outlook.com, memungkinkan pengguna mengakses email dari mana saja dengan koneksi internet, serta menyediakan penyimpanan yang lebih besar dan integrasi dengan aplikasi lain. Teknologi-teknologi ini terus berkembang, menjadikan email sebagai alat komunikasi yang efisien, cepat, dan aman. Oke, next. Perkembangan industri email. Ini beberapa jenis industri yang terlibat. Ada industri teknologi dan komunikasi. Ini termasuk perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, dan Yahoo yang telah mengembangkan layanan email terkenal seperti Outlook, Gmail, dan Yahoo Mail. Mereka menyediakan infrastruktur, perangkat lunak, dan inovasi yang memungkinkan email untuk diakses dengan mudah dan aman. Lalu penyedia layanan internet, ISP. ISP seperti AT&T, Comcast, dan Verizon menyediakan layanan internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses email. Tanpa akses internet yang handal dan cepat, penggunaan email akan sangat terbatas. Yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak. Industri ini mencakup produsen perangkat keras seperti komputer, smartphone, dan tablet yang mendukung penggunaan email. Selain itu, perusahaan perangkat lunak seperti Apple dengan Mail App dan Mozilla dengan Thunderbird menyediakan aplikasi klien email yang membantu pengguna mengelola pesan mereka. Keempat, keamanan siber dan enkripsi. Perusahaan yang bergerak di bidang keamanan siber seperti Symantec, McAfee, dan perusahaan enkripsi seperti ProtonMail dan Tutanota fokus pada perlindungan data dan privasi pengguna email. Mereka mengembangkan teknologi untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi informasi pribadi. Kelima, layanan hosting dan data center. Perusahaan yang menyediakan layanan hosting dan pusat data, seperti Amazon Web Service, Google Cloud, dan Microsoft Azure, menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan mengelola data email. Layanan ini memastikan bahwa email dapat diakses secara global dan handal. Keenam, layanan pemasaran dan bisnis. Industri pemasaran digital dan layanan bisnis menggunakan email sebagai alat untuk komunikasi, pemasaran, dan kampanye promosi. Perusahaan seperti Mailchimp, Constant Contact, dan SendGrid menyediakan platform untuk mengelola kampanye mail, marketing, dan komunikasi bisnis. Yang terakhir, regulasi dan kepatuhan. Industri ini melibatkan lembaga pemerintah dan organisasi yang mengatur penggunaan email, seperti GDPR di Eropa, CAN-SCAM Act di Amerika Serikat, dan undang-undang privasi data lainnya. Mereka memastikan bahwa penggunaan email sesuai dengan standar hukum dan etika. Dengan kontribusi dari berbagai industri ini, email terus berkembang menjadi alat komunikasi yang vital dan andal di dunia modern. Selanjutnya, regulasi yang dikeluarkan untuk mengelola, melindungi, mengatur pengguna, pengusaha, para pihak yang terlibat dalam email. Regulasi tersebut yaitu GDPR atau General Data Protection Regulation. Diterapkan di Eropa, GDPR mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola dan melindungi hak-hak pengguna terhadap data mereka.
termasuk data yang dikumpulkan melalui email. CAN-SPAM Act diterapkan di Amerika Serikat. CAN-SPAM Act mengatur penggunaan email untuk tujuan pemasaran dan melindungi pengguna dari spam. Lalu CCPA, California Consumer Privacy Act, diterapkan di California, USA. CCPA memberikan hak kepada warga California untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk data yang dikumpulkan melalui email. Di Indonesia, itu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia. Nah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup private, termasuk penggunaan email. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2013 mengatur penggunaan alamat email resmi dari pemerintah pada instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan komunikasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur perlindungan data pribadi, termasuk data yang dikumpulkan melalui email. Peraturan industri. Beberapa industri seperti keuangan atau kesehatan mungkin memiliki regulasi tambahan yang mengatur pengiriman informasi melalui email untuk melindungi data sensitif. Regulasi anti-phishing. Beberapa negara memiliki regulasi khusus untuk melawan phishing dan penipuan melalui email yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan email yang aman, efisien, dan sesuai dengan hukum serta etika. Pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik pengguna media serta isu-isu terkait email. Ada 4 karakteristik penggunaan email. Yang pertama, karakteristik pengguna media email profesional dan bisnis. Penggunaan di sektor ini cenderung menggunakan email untuk komunikasi formal, pertukaran dokumen, dan koordinasi proyek. Mereka menghargai kejelasan, formalitas, dan efisiensi dalam pesan mereka. Email juga sering digunakan untuk rapat virtual dan diskusi proyek dengan kolega. Yang kedua, karakteristik dalam pendidikan. Siswa, guru, dan staf administrasi menggunakan email untuk berkomunikasi tentang tugas, pengumuman kelas, dan pertanyaan akademis. Dalam sektor ini, ada campuran antara email formal dan informal, tergantung pada hubungan antara pengirim dan penerima. Ketiga, karakteristik penggunaan email pribadi. Penggunaan email pribadi mungkin menggunakan email untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, mengelola langganan, dan berbelanja online. Komunikasi cenderung lebih santai dan informal, dengan fokus pada kenyamanan dan kemudahan. Terakhir, pemasaran dan komersial. Bisnis menggunakan email untuk menjalankan kampanye pemasaran, mengirim penawaran produk, dan menjaga hubungan pelanggan. Email di sektor ini dirancang untuk menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan pelanggan, seringkali dengan elemen visual yang menarik. Selanjutnya masuk ke isu-isu penggunaan email. Ada isu etika dan profesionalisme, yaitu pengguna harus memahami etika komunikasi email, seperti waktu respon yang tepat, bahasa yang sopan, dan menjaga profesionalisme terutama dalam konteks bisnis. Lalu overload informasi. Banyak pengguna mengalami overload informasi karena jumlah email yang diterima setiap hari. Keterampilan manajemen waktu dan pengelolaan email yang efektif sangat penting untuk menghindari kelebihan beban dan stres. Kemudian spam dan iklan tidak diinginkan. Meningkatnya jumlah email spam membuat pengalaman penggunaan terganggu dan dapat menyebabkan pengabaian email yang lebih penting. Selanjutnya integrasi dengan media sosial. Peralihan sebagian pengguna ke media sosial untuk komunikasi dapat memengaruhi penggunaan email, terutama di kalangan generasi muda. Isu yang terakhir, aksesibilitas. Pengertiannya yaitu tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet, menciptakan ketidaksetaraan dalam penggunaan email. Dengan kita memahami karakteristik pengguna dan isu-isu penggunaan email, kita bisa menggunakan email dengan lebih bijak dan efektif, menjadikannya alat komunikasi yang andal dan aman. Dalam penggunaan email,
banyak sekali manfaat yang kita semua bisa rasakan, seperti komunikasi cepat dan efisien, bisa mengirim dokumentasi dan arsip, biaya yang efektif hanya bermodalkan internet, juga sangat fleksibel. Email alat komunikasi yang esensial, efisien, dan serbaguna, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pribadi dan profesional kita. Jangan lupa untuk menggunakan email dengan bijak ya teman-teman. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan melalui tugas presentasi saya yaitu bentuk media teknologi komunikasi dengan topik email bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Mari kita jadikan informasi yang kita pelajari hari ini sebagai pengetahuan baru yang membuat kita semua ingin terus belajar agar memiliki pengetahuan yang luas. Sekian dari saya Nama Tiara, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.